Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim siri yang ke-287 yang akan membahas surat Al-Anfal ayat 20 hingga 23. Seperti biasa, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah. Wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Demikianlah ayat 20 hingga 23 Al-Anfal. Berikut adalah penjelasan ayat. Pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin membantah ketentuan Allah dan Rasulnya. Apakah pada permulaan peperangan Badar ataupun pada saat berlangsungnya peperangan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula sikap mukminin yang benar. Kemudian Allah menerangkan pula sikap mukminin yang benar, yaitu mereka senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Sesudah itu Allah menyeru kaum musyrikin agar menghentikan permusuhan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Kemudian di dalam ayat ini pula Allah memerintahkan kaum muslimin agar mentaati Allah dan Rasulnya serta melarang mereka berpaling dari agama Allah, yaitu agama Islam. Jadi Allah ulang lagi pada ayat yang kita baca tadi, agar orang-orang yang beriman mentaati Allah dan Rasul dan melarang mereka berpaling dari agama Islam. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya
Dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Pada ayat ini Allah menyuruh orang-orang beriman agar mentaati Allah dan Rasul-Nya. Maksud mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini ialah melaksanakan jihad, berjuang untuk membela agama tauhid dan meninggalkan kampung halaman serta menggunakan harta benda dan jiwa apabila diperlukan. Ayat ini secara tersirat atau mafhum melarang orang-orang mukmin berpaling dari perintahnya. Sedangkan pada waktu itu mereka telah mengetahui dan mendengar seruan untuk mentaati perintahnya dan membantu perjuangan Rasulnya. Nah, itu tafsiran selari dari ayat. Adapun tafsiran yang lebih detail mengambil kira pandangan ulama tafsir yang muktabar, Imam Ibnu Katsir berkata, apa komen Imam Ibnu Katsir terhadap ayat di atas? Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya agar mentaatinya dan Rasulnya, melarang mereka menyalahi dan menyerupai sikap orang-orang kafir yang mengingkarinya dan bersikap degil terhadap ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyebut selanjutnya wala tawallau anhu, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, yakni dengan tidak mentaatinya, tidak mentaati Allah. Wa antum tasma'un, pada penghujung ayat disebut wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengarnya, yakni setelah kamu mengetahui apa yang diserunya kepadamu. Jangan menentang Muhammad padahal kamu dah dengar. Hadirin dan hadirat, setuju tak kalau Ustaz katakan indera yang paling utama untuk pengumpulan maklumat adalah pendengaran? Yes. Sedangkan kamu mengetahui, sedangkan kamu mendengar, maknanya sedangkan kamu tahu. Ustaz nak jelaskan sedikit. Hadirin dan hadirat, walaupun dua indera sangat mustahak bagi manusia mengumpul maklumat, yaitu pendengaran dan penglihatan, namun bila kita banding-bandingkan antara pendengaran dan penglihatan, mana yang lebih utama? Pendengaran. Itu sebabnya di dalam Al-Quran pendengaran dan penglihatan disebut sebanyak 17 kali. Maaf, 19 kali dalam Quran. Berapa kali? Dari 19, 17 daripadanya disebut pendengaran dulu baru penglihatan. Hanya 2 kali saja disebut mata dulu baru telinga. Majority yaitu 17 dari 19 pendengaran dulu disebut. Ustaz nak sebut sedikit apa yang Ustaz baca komen dari salah seorang doktor dari Mesir ketika mengulas mengapa pendengaran disebut lebih banyak daripada penglihatan. Sebabnya ada 2. Yang pertama, pendengaran bagi baby dalam perut lagi sudah berfungsi, sedangkan mata tidak berfungsi kecuali setelah zahir. Itu sebabnya kata mereka dalam penyelidikannya, bila wanita hamil besar 8 bulan, 7 bulan, dibunyikan suara keras di bahagian luar perutnya, baby akan bergerak karena telinganya sudah
berfungsi. Sedangkan mata tidak berfungsi kecuali setelah keluar dari perut ibu. Itu satu sebabnya. Yang kedua, baby bila lahir dapat mendengar walaupun buta. Tidak mustahil dia akan jadi orang alim. Tidak mustahil dia akan jadi orang yang hebat. Kita Malaysia kan ada profesor, doktor yang dulu meninggal katanya di dalam pesawat kalau tak salah. KL Hong Kong ke Hong Kong KL. Profesor Dr. Ismail. Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz bin Baz buta, jadi mufti. Waktu Ustaz belajar di Islamic University Madinah, beliau rektor, buta. Bila bertanya bab fiqh, dia akan jawab, rujuk kitab jilid 9 muka surat 275. Buta padahal, dengan lengkap, dengan jilid, dengan orang bacakan pada dia. Pendengaran mustahak tak? Tapi sebaliknya, apabila seseorang, baby lahir dalam keadaan matanya dapat lihat tapi pekak, biasanya dia akan jadi baby yang bisu. Sebab pertuturan dia berasal dari pendengaran dulu, baru disebut. Boleh faham ya? Ini analisa ulama. Itu sebabnya dari 19 kali bergandengan pendengaran dan penglihatan disebut dalam Quran, mana yang lebih banyak disebut lebih dahulu? 17 banding 2. Dan buktinya sungguh banyak yang buta ini karena ada pendengaran hafal Quran. Sementara yang celik ini susah betul. Itu sebabnya hadirin dan hadirat Yahudi dikategorikan sebagai degil. Sebab mereka akan selalu menyebut sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tolak. Maknanya mereka ada knowledge tak? Sebab mereka dengar tapi mereka tolak. Itu sebabnya mereka dikatakan inat, iaitu degil, bukan jahil. Sementara kita pula umat Muhammad, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Ayat itu juga memberi isyarat mana yang patut kita dahulukan, ilmu atau amal. Ilmu dulu, baru amal. Wa ata'na, sami'na maknanya himpun knowledge dulu, baru setelah ada knowledge kita amalkan berdasarkan ilmu yang kita miliki. Nah, Ustaz sekedar hendak menjelaskan, jangan kamu berpaling mentaati Allah dan Rasul sedangkan kamu dengar. Dengan makna dengar apa? Kamu tahu. Hadirin dan hadirat, Syekh As-Sa'di berkata, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat terdahulu bahwa dia bersama orang-orang yang beriman, lalu seterusnya Allah menyuruh mereka agar mentaatinya dan Rasulnya dengan melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya. Kemudian diikutinya pula dengan larangan wala tawallau anhu, janganlah kamu berpaling daripada mentaatinya dan Rasulnya. Wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengar apa yang telah dibacakan kepadamu dari ayat-ayat Quran, perintah-perintahnya, wasiat-wasiatnya dan nasihat-nasihatnya. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi pula memberi komen, menurut jumhur mufassirin. Siapa mufassirin? Ulama tafsir. Bahwa khitab ini maknanya target atau sasaran. Ayat ini adalah orang-orang yang beriman yang membenarkan. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat ini ditujukan kepada orang beriman yang membenarkan, dikhususkan kepada mereka sebagai isyarat betapa mulia kedudukan mereka
Mereka siapa? Orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperbaharui perintahnya agar mereka mentaati Allah dan Rasulnya, serta melarang mereka berpaling daripada mentaatinya. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada munafikin dengan maksud orang-orang yang beriman dengan lisannya sahaja. Ibnu Atiyah komen, walaupun ada kemungkinan golongan munafikin termasuk di dalam suruhan ayat ini, namun pandangan ini sangat lemah. Mengapa sangat lemah? Sebab Allah mensifati mereka dengan iman, dan iman pula maksudnya tasdik. Apa makna at-tasdik? Membenarkan. Sedangkan orang munafik hanya di mulutnya saja dia kata beriman, tapi hatinya tak membenarkan. Betul tak? Itu sebabnya pandangan yang mengatakan ayat itu diadreskan kepada orang munafik adalah pandangan yang lemah. Nah, kalau begitu yang benarnya kepada orang-orang yang beriman lagi membenarkan. Adapun penggunaan anhu, tolong ikuti, wala tawallau anhu, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, anhu, daripadanya. Nah, apa dia rahasia di balik penggunaan ungkapan anhu daripadanya di sini, dan tidak ungkapan anhuma daripada mereka berdua, padahal yang dimaksudkan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Betul tak? Allah dan Rasul. Sepatutnya janganlah kamu berpaling daripada Allah dan Rasul. Sepatutnya mestilah disebut anhuma. Boleh faham? Ha? Anhu daripadanya, anhuma daripada mereka berdua, Allah dan Rasul. Mengapa tidak digunakan anhuma tapi anhu? Karena mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk ke dalam mentaati Allah. Boleh faham? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabatnya berucap, berkhutbah. Tolong ikuti. Man yuti'illaha wa rasulah faqad rasyad, wa man ya'sihima faqad ghawa. Coba dengar baik-baik. Man yuti'illaha wa rasulah faqad rasyad. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia dapat petunjuk, dapat bimbingan. Wa man ya'sihima, siapa yang berbuat maksiat terhadap kedua-duanya, maka dia sesat, faqad ghawa. Siapa maknanya siapa yang durhaka kepada kedua-duanya? Siapa dua-duanya? Allah dan Rasul. Itu ucapan siapa? Sahabat. Nabi dengar. Apa kata Nabi? Memberi komen. Bi'sal khatibu anta. Engkau adalah penceramah yang paling buruk. Engkau adalah penceramah yang paling sesat. Sahabat terpinga-pinga. Apa? Kamu tidak sepatutnya gabungkan Allah dan Rasul dengan kata ganti yang satu. Nah, kita tidak bercakap tauhid ini. Sampai ke situ maknanya syirik bila Allah itu disatukan dengan Nabi Muhammad dengan satu kata ganti. Boleh faham tak? Tadi kita bercakap Masya Allah wa syi'ta. Nampak tak betapa perlu tak kita memurnikan tauhid? Lalu kata Nabi, sepatutnya engkau katakan waman ya'sillaha wa rasulah. Kena clear, siapa yang durhaka pada Allah dan Rasul,
Jangan digantikan Allah dan Rasul dengan satu kata ganti, mereka berdua. Itu bermakna mensetarafkan Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Coba lihat. Dalam bahasa kita macam tak ada apa-apa. Tapi Rasul tak setuju. Bi'sal khatibu anta. Seburuk-buruk penceramah engkau. Boleh faham tak? Oleh sebab itu, Allah tak gunakan waman tawallau wala tawallau anhuma. Rujuk pada Allah dan Rasul, tapi cukup waman tawallau anhu, kepada Allah, sebab Rasul ikut Allah. Taat Allah, taat Rasul sama dengan taat Allah, bangkang Rasul sama tak dengan bangkang Allah. Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini sebagaimana firman Allah, tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keredaanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredaannya. Lihat, bukan keredaan mereka berdua. Boleh faham tak? Nya di situ. Yurduhu, bukan yurduhuma. Yang mereka adalah orang-orang yang mukmin. Adapun maksud wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengarnya, ayat di atas, ialah kamu mendengar apa yang dibacakan kepadamu tentang hujah-hujah dan bukti-bukti di dalam Al-Quran. Hadirin dan hadirat, pembelajaran kita di dalam Universiti KJPA ini penuh dengan bukti-bukti ayat Quran dan sunnah Nabi. Itu yang kita dengar. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu bukan belajar dengan ustaz, bukan. Kalau ikut pun bukan ikut ustaz, ikut hujah yang ustaz bawa. Betul tak? Itu maksudnya wa antum tasma'un, kamu dengar hujah-hujah. Ustaz bukan cakap lepas-lepas tidak ada reference. Betul tak? Itu maksudnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Dalam ayat ini Allah melarang orang-orang beriman mempunyai sikap seperti sikap orang-orang munafikin dan kafirin. Apabila mendengar seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bersikap seolah-olah mendengar seruan itu, tetapi sebenarnya hati mereka mengingkarinya. Maka kaum muslimin pun dilarang berbuat seperti mereka. Syekh As-Sa'di berkata, keimanan tidak mencukupi hanya sekedar dakwaan lisan tanpa pembuktian atau tanpa hakikatnya. Kondisi seperti ini tidak akan mendapat keredaan Allah dan keredaan Rasulnya. Oleh itu, iman bukanlah angan-angan kosong atau hiasan luaran, tetapi iman ialah keyakinan yang tersemat di dalam hati, lalu dibenarkan atau dibuktikan oleh amal perbuatan. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa sekalian, Ustaz pernah sebut, 2 kalimah syahadat rukunnya ada 3. Ucap dengan lidah, benarkan kandungannya dalam hati, Allah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, Muhammad Rasulnya. Yang ketiga, laksanakan dengan anggota tuntutan 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah menuntut kepada yang mengucapnya agar melaksanakan kehendak Allah. Betul tak? Buat suruhan, jauhi larangan. Orang yang mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dituntut tak agar ikut sunnah Rasul? Suruhan Rasul dibuat, larangannya Rasul dijauhi. Oleh sebab itu, bila umat Islam yang hanya ucap dengan fasih,
yakin tanpa ragu Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, tapi tidak buat apa yang Allah suruh dan Rasul suruh, tidak jauhi apa yang Allah larang, Rasul larang, dia dipanggil mukmin atau munafik? Na'udzubillahi min zalik. Cakap tak serupa bikin. Itu sebabnya iman bukan dakwaan lisan, tapi dia adalah keyakinan yang tertancap di lubuk hati lalu dibenarkan oleh perbuatan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Syekh Al-Qasimi berkata, mereka mendakwa bahawa mereka mendengarkan, tetapi sebenarnya mereka tidak mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan di sini dengan maksud, tolong ikuti, sima'u tadabbur watti'az, mendengarkan sambil menghayati dan mengambil pengajaran. Jadi yang dinafikan mereka tak mendengar, yaitu mereka tidak mendengar sambil mengambil pengajaran. Mereka adalah golongan munafiqun atau musyrikun. Yang dinafikan di sini adalah pendengaran yang khas tersebut. Jadi walaupun mereka pada zahirnya seperti mendengar, tetapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Itu sebabnya Abdullah Al-Mubarak yang lahir tahun 133 meninggal 177, umurnya 44 tahun saja, tetapi orang sangat alim dari kalangan tabi'in. Apa kata Abdullah Al-Mubarak? Adab menuntut ilmu ada 6. Ikuti: niat, istima', al-fahmu, al-hifzu, al-amalu, wan nashru. Bahasa kitanya, pertama sekali adab menuntut ilmu, niat mesti ikhlas. Yang kedua istima'. Istima' maknanya mendengar dengan tekun. Yang ketiga al-fahmu, faham apa yang didakwahkan, apa yang diceramahkan dia faham. Al-hifzu, simpan dalam memori, apa yang kita faham kita simpan. Baru yang kelimanya al-amalu, bila dah faham dan kita simpan dalam ingatan, baru terdorong kita untuk amal atau buat. Dan yang keenam an-nashru, sebar-sebarkan kepada orang lain yang belum tahu. Begitu adab menuntut ilmu menurut Abdullah Al-Mubarak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Profesor Wahbah Az-Zuhaili menambah, keadaan orang-orang munafikin sangat berbeza dengan sikap orang-orang mukminin. Jika mereka mendengar firman Allah atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka langsung mematuhinya. Ini sikap siapa? Munafiqun atau mukminun? Mukminun, karena mereka memahami maksud ajaran atau seruan tersebut, seperti perintah agar berjihad dengan diri dan harta dan lain-lain. Maksud pendengaran orang-orang yang beriman, maksud pendengaran orang-orang yang beriman, ini dia. Tolong ikuti: sima'u tadabbur wa fahmin wa ta'ammulin fil masmu'. Pendengaran di kalangan orang beriman dengan makna mendengar sambil tadabbur, yaitu penghayatan, sambil memahami, sambil merenung kandungan apa yang didengarnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Urusan orang-orang beriman digambarkan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Cuma bila ditanya, Ustaz, mengapa setelah orang beriman berkata sami'na wa ata'na, ditambah pula mohon ampunanmu ya Allah? Ini lagi-lagi menyerlahkan maksud nama Al-Mutakabbir. Bila kita hubung kaitkan dengan nama Allah Al-Mutakabbir, ungkapan ini menyatakan betapa lemah, hina, rendah dan kerdilnya kita di hadapan Allah. Kalau Ustaz boleh simpulkan dengan bahasa yang lebih mudah, sami'na wa ata'na ghufrana, kami dengar dan kami taati, namun demikian kami mohon ampunanmu ya Allah. Tafsir panjangnya, ya Allah ya Tuhanku, terhadap apa saja suruhanmu kami patuhi, kami dengar dan kami patuhi. Kau suruh kami salat, kami salat. Tapi ketika kami salat di sana sini terdapat kekurangan, makhraj kurang tepat, tumakninah kurang, fikiran melayang-layang. Mohon ampunanmu ya Allah. Nampak tak? Ya Allah kami, Kau suruh kami puasa, kami pun puasa, wa ata'na. Tapi yang puasa hanya dari makan, minum dan jima, tambah merokok. Tapi mata tak puasa lagi, telinga tak puasa lagi, lidah masih lagi mengumpat di siang Ramadan. Mohon ampunanmu ya Allah. Nih, kan nampak besarnya Allah. Hadirin dan hadirat, setuju tak kita beramal tapi yang punya authority terima atau reject adalah authority Allah? Di situ. Ya Allah, terhadap larangan-laranganmu pula sami'na wa ata'na, kami jauhi. Tapi karena kami selain ada akal juga ada nafsu, kami juga terdedah dengan godaan musuh utama kami, yaitu syaitan. Sekali-sekala kami terbuat juga. Mohon ampunanmu ya Allah. Boleh faham tak? Itu dia makna panjang tafsir sami'na wa ata'na ghufrana. Betul tak menampakkan betapa besarnya Allah, kecilnya kita? Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada ayat berikutnya Allah menyamakan sikap orang-orang munafiqun atau musyrikun seperti binatang, malahan lebih teruk dari binatang. Na'udzubillahi min zalik. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya binatang, yakni makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan bisu, yang tidak mengerti apa-apa. Dalam ayat ini Allah menyamakan orang-orang munafikin itu dengan binatang yang paling buruk. Karena mereka tidak mau menggunakan pendengaran mereka untuk mengetahui seruan-seruan yang benar dan tidak memperhatikan nasihat-nasihat yang baik. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah mengkhabarkan bahawa jenis anak cucu Adam ini adalah makhluk atau kejadian yang paling buruk di sisi Allah, karena mereka peka daripada sima'ul haq. Tolong ikuti. Maknanya mereka peka dari mendengar kebenaran. Mereka juga membisu daripada fahmul haq, membisu daripada memahami kebenaran. Oleh karena itu mereka dikatakan alladzina la yaqilun. Mereka tidak mengerti apa-apa.
Merekalah seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi. Sebab semua makhluk selain mereka mentaati Allah sesuai dengan tujuan mereka dijadikan. Tetapi manusia dicipta oleh Allah agar beribadat pada Allah, tetapi mereka ingkar. Oleh itu, manusia jenis ini disamakan dengan binatang ternak. Kita baru saja menafsirkan beberapa minggu yang lalu ayat 179 dari surat Al-A'raf. 179 Al-A'raf. Tolong ikuti. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami akan lemparkan dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya akal tapi tidak syukuri nikmat akal. Mereka diberi mata tidak syukuri nikmat penglihatan. Mereka diberi telinga tidak syukuri nikmat pendengaran. Mereka bagaikan binatang, malah lebih rendah dari binatang. Mereka dalam keadaan lalai. Mudah-mudahan kita yang datang ke kelas seperti ini, betul tak? Ini satu pernyataan syukur terhadap nikmat telinga. Betul tak? Ini pernyataan. Kita bukan termasuk orang-orang yang lalai. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syekh Al-Qasimi menambah, Allah menyamakan orang-orang kafir atau munafik bagaikan binatang karena mereka telah menyelewengkan peranan indera atau anggota sebagaimana tujuan ia dicipta oleh Allah. Mereka dikatakan sebagai makhluk paling buruk karena mereka berdegil setelah mereka memahami kebenaran. Mereka sombong setelah mereka berfikir. Mereka diserupakan seperti binatang ternak, memberi isyarat penghinaan yang luar biasa. Sungguh banyak di dalam Al-Quran uslub atau ungkapan seumpama ini. Antara lain firman Allah, wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'a'an wa nida'a. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Binatang bila dipanggil oleh tuannya, mereka bukan faham pun. Mereka hanya dengar panggilan saja. Macam mana bunyi panggilan diartikan begitu. Dan sikap itu betul tak sikap binatang? Wujud tak di kalangan manusia juga seperti sikap tersebut? Dia dengar, memang dengar, tapi tak faham. Inilah yang disebut oleh Allah pada ayat 6 surat Al-Baqarah. Semua kita hafal. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, sama saja. Tolong ikuti. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kamu beri ingat atau kamu tidak beri ingat, sama saja bagi mereka, dan mereka tetap saja tak mau beriman. Rupanya sifat seperti itu sifat mukminin atau kafirin.
kafirin. Bila disebut orang-orang kafir, bukan maknanya non-Muslim. Kadang-kadang sifat tak dengar nasihat ini ada tak pada orang Islam? Maknanya orang Islam itu sudah ada sifat orang kafir, walaupun dia tidak kafir. Hadirin dan hadirat, nah ini ayat yang Ustaz bacakan tadi, Al-A'raf 179, penghujungnya, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Profesor Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang golongan-golongan tadi yang mendengar tapi macam tak mendengar. Kita tadi ada sebut munafiqun, musyrikun, kafirun. Semuanya dalam kategori yang sama. Cuma Syekh atau Profesor Wahbah Az-Zuhaili telah klasifikasi seperti ini. Yang pertama, maksud mereka yang mendengar tapi seperti tidak mendengar tadi, pertama golongan munafiqin. Mereka menzahirkan iman mereka tetapi menyembunyikan kekufuran. Mereka menzahirkan, iaitu luarannya macam orang Islam tapi dalamannya macam orang kafir, sebab mereka sembunyi. Mereka menzahirkan pendengaran tapi pada hakikatnya mereka tidak berusaha tadabbur dan memahaminya. Yang kedua, golongan Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Mereka memperdebatkan kebenaran setelah kebenaran itu tiba pada mereka karena terlalu terikat dengan apa yang mereka warisi dari nenek moyang. Boleh tak Yahudi dan Nasrani ini disebut dengan ahli kitab? Ahli kitab tadi ada knowledge tak? Ada. Sami'na wa asaina. Kami dengar, maknanya mereka ada knowledge, tapi akhirnya mereka tolak ilmu yang ada pada mereka. Nah, golongan yang ketiga, golongan musyrikin. Mereka degil dan enggan mendengar sama sekali. Malahan berusaha menghalang manusia dari mendengar Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memekakkan telinga daripada mendengar kebenaran dan terlalu ta'assub dengan tradisi nenek moyang tanpa memikirkannya. Semua golongan di atas tidak mampu membezakan antara yang hak, kebenaran, dengan batil, kebatilan, antara baik dengan buruk, antara Islam dengan fasik. Atas sebab itulah mereka digolongkan sebagai seburuk-buruk makhluk. Malahan mereka lebih buruk dari binatang, sebab keberadaan mereka di muka bumi adalah lebih berbahaya, sedangkan binatang ternak tidak berbahaya. Betul tak? Itu sebabnya manusia jenis itu dikatakan lebih berbahaya dari kambing. Betul tak kambing tidak berusaha menyesatkan kita? Allahu Akbar. Lembu tak menyesatkan kita, tetapi insan-insan tertentu, ayah pin Rasul Melayu lebih teruk dari lembu. Itu maksudnya. Semalam Ustaz mengajar di Bangi, bagus juga Ustaz sebut di sini. Ketika membahas tentang sikap ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada ahli kitab Bani Israel, tolong ikuti, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kamu menjadi orang-orang pertama yang menolak Rasul. Larangan tersebut bunyinya keras tak? Coba compare. Janganlah kamu tolak Rasul. Satu. Yang kedua, janganlah kamu menjadi orang yang pertama-tama menolak Rasul. Mana yang lebih keras? Dua-dua atau yang kedua? Yang kedua. Apa sebab?
Kafir sebelum Rasul muncul ada dua, ahli kitab dan musyrikin. Siapa sebenarnya dari dua kafir tertunggu-tunggu kemunculan Rasul terakhir? Ahli kitab. Mengapa ahli kitab? Mereka ada knowledge, ada Rasul, ada kitab yang menerangkan ciri-ciri Rasul terakhir. Tapi justru mereka orang pertama yang tolak Rasul. Sepatutnya, betul tak ahli kitab orang pertama yang terima Rasul berbanding musyrikin? Musyrikin tak punya Rasul, tak punya kitab. Boleh faham tak? Okey. Lalu kata ulama tafsir, sebenarnya orang-orang yang ada ilmu mempunyai keistimewaan berbanding orang jahil. Arab jahiliyah jahil. Ahli kitab orang yang ada knowledge. Apa keistimewaan orang-orang berilmu? Dua. Pertama sekali, orang-orang berilmu adalah orang yang mampu membezakan yang hak dan yang batil. Betul tak? Sebab dia ada knowledge. Yang kedua, orang-orang yang berilmu mampu untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Itu sebabnya kita sebagai guru, betul tak? Sebelum mengajar kita buat preparation dulu, supaya maklumat tu ada di kepala kita, kemudian kita pun deliver, kita sampaikan kepada, mampu tak orang yang berilmu menyampaikan? Ini ada kelebihan. Sepatutnya ahli kitab dia ada kelebihan ini. Dia mampu membezakan antara yang hak dan yang batil. Dan yang kedua, ahli kitab mampu tak untuk menyatakan kebenaran kepada followers. Tapi sebaliknya, betul tak? Followers dihalang percaya pada Muhammad. Boleh faham maksud saya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berilmu lagi mengamalkannya. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir untuk siang ini. Tolong ikuti. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa andai kata orang-orang munafikin dan musyrikin itu mempunyai persiapan untuk menerima iman dan mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentulah Allah akan menjadikan mereka dapat mendengar. Itu sebabnya Allah tahu tak Abu Bakar itu akan jadi orang yang baik, lalu beliau tekun mendengar pengajian Rasul. Allah tahu tak Bilal itu akan jadi orang yang akan beriman. Itu sebabnya dekat dengan Rasul. Sementara orang dekat Rasul, uncle-nya Abu Talib, Abu Lahab. Betul tak? Allah dah tahu tak future-nya mereka ini memang tak akan beriman. Itu sebabnya mereka enggan mendengar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kalaulah orang itu ada persiapan untuk menjadi orang yang beriman, Allah akan perdengarkan. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa sekalian, berita gembira. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tolong ikuti. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin menjadikan dia orang yang baik-baik, niscaya Allah dorong dia suka mendengar dan mendalami selok-belok agama. Oleh sebab itu, bila hati dalaman kita happy saja bila ada majlis ilmu, tidak terpaksa, betul tak itu satu pertanda baik? Sebaliknya, bila lihat saja, susah saja, macam terpaksa, itu bahaya. Itu maknanya yang satu lagi. Na'udzubillah.
Tetapi lantaran persiapan mereka untuk menerima hidayah Allah itu telah dikotori oleh noda-noda kesyirikan dan kenifakan, maka jalan-jalan tersebut menjadi tertutup untuk menerima petunjuk. Malahan jika mereka mendengar juga seruan Allah, seruan Rasulullah, maka mereka tetap enggan melaksanakannya. Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya berkata, jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya kebaikan pada mereka yang peka dan bisu itu, niscaya Allah akan memperdengarkan kepada mereka dengan pendengaran yang berguna dan pemahaman yang berdasarkan hujah dan bukti. Namun demikian, jika diperdengarkan juga kepada mereka, niscaya mereka pasti akan berpaling juga berdasarkan ilmu Allah tentang mereka sejak azali, bahawa mereka tidak akan beriman. Hadirin dan hadirat, betul tak? Nasib manusia, takdir manusia sudah tertulis semuanya di dalam Lauh Mahfuz. Imam Al-Qurtubi menambah, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa maksud ayat, jika Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, niscaya Allah akan memperdengarkan kepada mereka ucapan al-mauta, yaitu orang-orang yang sudah mati, yang mereka minta supaya dihidupkan kembali, seperti Qusay bin Kilab dan lain-lain, agar mereka memberi penyaksian akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz nak jelaskan sedikit. Pengingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka reject, mereka tolak, ada di kalangan mereka. Kami tidak akan terima engkau, hai Muhammad, sebagai rasul kami, sehingga engkau minta pada Tuhanmu agar leader-leader kami, pemimpin-pemimpin zaman silam kami yang sudah mati, mereka bangkit dan bercakap pada kami. Kami tidak dengar mereka punya rekomendasi. Boleh faham maksudnya? Ada juga yang mengartikan begitu, sebab mereka minta hidupkan balik, biar mereka jadi saksi. Engkau ini, bila Qusay bin Kilab, itu nama pun kilab, anjing, jamak dari kalbun. Bila Qusay bin Kilab bangun, lalu dia katakan, wahai kaumku, Muhammad memang rasul sebenar dan kami dengar, kami akan ikut. Ada pula yang menafsirkan begitu. Jika diperdengarkan juga suara orang-orang yang mati itu, ini kata Allah, sesuai dengan permintaan mereka, namun mereka tetap tidak akan beriman sesuai dengan ilmu pengetahuan Allah sejak azali, bahawa mereka memang tidak akan beriman. Hadirin dan hadirat, Allah Maha tahu. Ustaz buat contoh mudah. Pada suatu hari orang-orang kafir Quraisy, para pemimpinnya berkata, "Hei Muhammad, kami hanya akan terima engkau sebagai rasul kami, sami'na wa ata'na, bila engkau mampu robah bukit Safa itu menjadi emas. Mintalah, kalau jadi emas, kami akan ikut engkau." Tak lama kemudian Jibril diutus oleh Allah membisikkan pada Nabi, "Ya Muhammad, jika engkau minta pada Allah bukit Marwah ini, bukit Safa ini jadi emas, Allah akan kabulkan sesuai dengan permintaan mereka. Tapi Allah suruh beritahu padamu, berdasarkan ilmunya, walaupun sudah jadi bukit emas, mereka tetap tidak akan beriman. Oleh sebab itu, terserah padamu. Jika itu terjadi, jadi bukit emas, mereka ternyata mungkir janji, tak mau beriman, Allah akan musnahkan mereka sehabis-habisnya. Oleh sebab itu, make your choice." Nah, ini yang mustahak. Make your choice. Kau mau mereka binasa, mintalah. Atau engkau jangan hiraukan. Boleh faham tak? Ini memberi makna ilmu Allah tu dah tahu dah. Orang-orang jenis Abu Jahal, Abu Lahab memang tak akan beriman, walaupun bukit itu jadi bukit emas. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.